Ini jadi kondisi apa? Gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kepada para audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa gabung meeting. meeting room kali ini. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Rabdan sebagai host dalam kesempatan kali ini. dan ada saudara Fahmi Lasmana Saputra sebagai moderator dan saudari Didi Sumiati sebagai presenter pada kali ini. Tanpa menunggu lama lagi, kita persilakan kepada saudara Fahmi selaku moderator memimpin acara. Silakan. Baik, terima kasih kepada host kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Lasmana Saputra sebagai moderator dari sesi kedua ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari presenter kita kali ini. Nama Iis Sumiati Nurfitri, tempat tanggal lahir Sumedang 8 September 2003. Alamat Dusun Cieurih, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Riwayat pendidikan TK Al-Muhajirin, SDN Malati, SMPN 4 Sumedang, SMA Negeri 3 Sumedang. Prestasi yang beliau raih selama SD: Lomba Calistung tingkat kecamatan, Lomba baca puisi kabupaten. Lanjut prestasi beliau SMP, Lomba PMR tingkat kabupaten. Lanjut prestasi beliau di SMA, OSN Geografi tingkat kabupaten. Hobi beliau bersepeda. Baik, tanpa mengulur waktu, silakan kepada presenter kita untuk memaparkan materinya. Share screen-nya kenapa? Gak bisa. Oh ya udah. Ini pas. Harap tunggu sebentar. Mohon maaf, tunggu sebentar untuk share screen, ada kendala. Mana yang? Baik, lanjutkan. Semangat ya teman-teman. Silahkan kepada presenter. Di sini saya akan memaparkan materi tentang merubah insecure dengan bersyukur. Maaf, tunggu sebentar. Lanjut. Pengertian insecure di kelas rendah.
dan kekurangan umumnya semakin Ada suaranya. tidak percaya diri, maka akan semakin besar rasa insecure yang ada di dalam pikiran kita. Kita punya rasa insecure terutama dalam diri wanita, selalu merasa insecure. Di sini bagiannya itu Malah nggak ada suaranya di merasa ada suaranya guys. mohon maaf. Tadi mah nggak ada. Lanjut ya. Faktor penyebab insecure yaitu suaranya itu yang tukar itu dulu atau lihat siapa? Sebentar. Kalau kayak gini ada motor ngomong, mohon maaf karena Mohon maaf, ada kesalah teknisan sebentar kepada presenter kita karena ada masalah terhadap audionya. Tetap semangat ya teman-teman buat menonton materi yang kali ini. Dan jangan lupa juga nanti bertanya saat ada sesi tanya jawab. apakah suara saya terdengar? Tidak ada. Itu udah eksekusi sih jadi udah kami tukar Mau tukeran? Apakah suara saya terdengar? Sebelah mana Liam? Ada headsetnya tapi ada. Lanjut, yaitu faktor penyebab insecure. Yang pertama, karena warna kulit. Orang-orang beranggapan bahwa cantik harus putih. Di Indonesia banyak yang beranggapan seperti itu. Orang yang mohon maaf berkulit hitam sering terjadi pembulian, sering dihina. Kok kulitnya hitam gitu. Sebenarnya hal itu jangan dijadikan membuat kita insecure. Di luaran sana, bule-bule lebih menyukai orang yang berkulit eksotis. Maksud eksotis di sini agak yang kecoklatan. Jadi standar kecantikan itu bukan warna kulit kita yang putih, tapi gak ditentuin sama warna kulit kok. Kamu harus tetap pede dengan apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Yang kedua, berat badan. Berat badan di sini yaitu kok aku merasa gendut ya? Biasanya kata-kata ini sering diucapkan oleh wanita. Wanita biasanya selalu kurang pede dengan berat badan yang mereka punya. Sebenarnya berat badan yang ideal itu bisa diukur loh dengan ada rumusnya. Tapi kita harus tetap pede dengan apa yang kita punya. Yang ketiga yaitu kekurangan fisik. Kekurangan fisik di sini yaitu kita kurang sempurna dibanding dengan orang lain. Sebenarnya kekurangan fisik kita harusnya dijadikan penyemangat agar kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita mampu gitu. Terus orang lain juga seharusnya jangan menghina fisik kita, harusnya memberikan motivasi agar kita bisa bangkit dengan ada kekurangan fisik ini. Apakah suara saya terdengar? Yang keempat yaitu adanya korban bully. Pengertian bullying sendiri yaitu keadaan penindasan, perundungan atau mengintimidasi orang.
Zaman sekarang sering banget anak-anak bahkan orang dewasa yang terkena bully, mulai dari bullying perkataan maupun bullying fisik. Hal itu membuat seseorang jadi menutup diri dan merasa kurang pede akan dirinya sendiri. Next. Di sini ada tidak percaya diri dan di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang merasa insecure. Yang pertama yaitu tidak percaya diri dan memandang rendah diri sendiri. Setiap orang pasti pernah berada di fase merasa tidak percaya diri sehingga memandang rendah dirinya sendiri. Hal ini bisa didasarkan oleh apa yang terjadi masa lalu atau lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Biasanya rasa kurang percaya diri ini timbul karena kita merasa diri kita tuh rendah dibanding orang lain. Dan faktor selanjutnya yaitu karena kita pernah dibully oleh orang lain. Jadi ngerasa kok aku kayak gini ya, kok orang lain gitu. Rasa seperti itu harusnya dihindari agar tidak membuat kita antisosial. Next. Yang selanjutnya yaitu menghindari interaksi dengan lingkungan. Saat sedang insecure, orang akan merasa lebih down saat mendengar orang lain yang membicarakan pencapaiannya. Jadi di sini kita merasa diri kita itu lebih kayak antisosial gitu. Maksudnya karena adanya suatu masalah, jadi kita membuat kita jadi antisosial. Hal ini seharusnya dihindari. Kita tuh harus bangkit kalau misal orang lain punya pencapaian yang baru. Jadikan motivasi pencapaian orang lain tersebut, bukan untuk dijadikan insecure. Jangan ya. Next. Begini. Sebentar. Next, merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman dan enggan berpikir out of the box merupakan salah satu tanda orang yang insecure. Berpikir out of the box itu maksudnya berpikir terbuka. Jadi kita terkesan menutup diri di lingkungan kita sendiri dan merasa bahwa kita gak butuh siapa-siapa gitu. Maksudnya kita merasa diri kita sendiri. Gak ada teman, gak ada keluarga. Nah, hal seperti itu biasanya akan memicu stres dan akhirnya bisa berujung fatal, yaitu bunuh diri. Next. Yang selanjutnya yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Bagi mereka yang sedang merasa insecure, kebiasaan ini justru merupakan hal buruk karena dengan membandingkan diri dengan orang lain akan menambah tingkat ketidakpercayaan diri mereka. Pasti dong kalau misal orang lain punya pencapaian, kita selalu membandingkan diri gitu. Kok dia bisa kayak gitu, sedangkan kita gini-gini aja. Nah, hal tersebut seharusnya dijadikan motivasi agar kita bisa bangkit untuk menuju hal yang lebih baik lagi, bukan bukan membuat kita putus asa. Hal tersebut sangat harus dihindari. Yang keempat yang selanjutnya yaitu haus akan pujian dan pengakuan dari orang lain. Ketika seorang merasa insecure, dia cenderung minder dan memiliki kepercayaan diri yang turun. Ia cenderung merasa membutuhkan pengakuan dan pujian atas apa yang dilakukan dari orang lain. Misal kita menggapai pencapaian yang baru, terus kita kok kamu gak muji aku? Nah, itu tuh termasuk insecure, rasa percaya dirinya terlalu sebenarnya sih gak usah ditunjuk-tunjukin ya, biar orang lain tahu aja. Pujian yang di sini itu apresiasi gitu.
kalau misal kita punya pencapaian, orang lain tuh harus muji. Apa ya bahasa itunya? Kita tuh harus akan pujian gitu. Nah, sebenarnya mah jangan sifat seperti itu. Haus akan pujian mungkin ya. Ya. Di sini saya punya tips cara mengurangi rasa insecure. Yang pertama, ubah perspektif diri. Maksud di sini yaitu kita harus lebih pede terhadap diri kita sendiri dan ubah perspektif diri itu maksudnya kita lebih percaya gitu kepada kemampuan yang kita miliki. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena diri kita itu beda dibanding orang lain. Kita punya kelebihan masing-masing. Yang kedua yaitu jangan membandingkan diri. Kan pasti kita punya bakat yang kita miliki. Jangan merasa diri kita gak ada kemajuan, teruslah mengembangkan bakat yang kita punya. Yang ketiga yaitu lakukan hal yang terbaik. Ketika kita melakukan sesuatu atau mengikuti lomba, lakukanlah hal dengan bersungguh-sungguh. Usaha dengan semaksimal mungkin agar hasilnya juga tidak mengecewakan. Yang keempat, minta bantuan orang lain. Minta bantuan orang lain di sini yaitu bantuan untuk memotivasi diri kita sendiri. Agar misal kita minta saran kan bisa membantu kita untuk lebih pede gitu. Jangan lupa kalau misal udah minta bantuan kepada orang lain, ucapkan terima kasih. Yang kelima, apresiasi diri sendiri. Nah, yang ini bisa kita lakukan dengan cara pergi refreshing atau me time. Di sini saya juga kalau udah melakukan sesuatu suka mengapresiasi diri dengan cara menonton drakor. Next. Nah, di sini kan tadi judulnya menghindari insecure dengan bersyukur. Pengertian bersyukur sendiri yaitu pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerima disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Jadi orang yang bersyukur itu biasanya lebih berterima kasih gitu terhadap nikmat yang telah Tuhan berikan. Sikap ini harusnya ada dalam diri kita agar kita sendiri selalu mengingat Allah dan selalu berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan. Di sini ada ciri-ciri orang yang bersyukur yaitu tidak mudah mengeluh dan meremehkan hal apapun. Maksudnya jangan ini mah gampang, gini mah sebelum mencoba mah harus harus tetap semangat. Jangan mudah mengeluh gitu. Yang kedua yaitu memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik-baiknya. Bakat yang kita miliki harusnya dikembangkan. Tetap gali potensi diri kita. Yang ketiga, tidak pernah malu dengan segala kondisi yang dihadapi. Ketika kita mempunyai kekurangan, harusnya kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kekurangan itu jangan dijadikan alasan untuk kita minder atau insecure. Harusnya jangan. Kita sebagai teman juga harusnya mensupport kepada teman kita yang kekurangan gitu. Yang keempat, tidak pelit berbagi kepada sesama. Harusnya kita berbagi dalam kurung di sini ilmu. Ketika ada orang yang lain bertanya tentang pelajaran atau tentang apapun, cobalah sebisa mungkin membantunya karena membantu akan mendapatkan kita pahala. Yang selanjutnya, tidak pernah merasa sombong terhadap kelebihan yang dimiliki. Tetap humble jadi orang, karena bakat yang kita miliki juga kan dari Allah.
Yang selanjutnya, suka mengucapkan terima kasih. Ketika kita telah dibantu oleh seseorang, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga bentuk apresiasi kepada orang yang telah membantu. Next. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter kita yang telah memaparkan materinya. Materinya sangat bermanfaat ya bagi kita kalau yang suka insecure gitu, kurang apa sih? Kurang bersyukur gitu atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Nah, tadi sudah dibacakan gimana caranya. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh silahkan ketik di kolom komentar. Nah, ada nih dari Rati, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa lebih percaya diri pada kemampuan yang dimiliki? Silahkan dijawab presenter. Terima kasih kepada Rati yang sudah bertanya. Bagaimana agar kita lebih percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki? Kita harus menggali kemampuan yang kita miliki semaksimal mungkin agar saat tampil atau saat kita ingin diperlihatkan kepada orang lain, kita tidak malu-maluin gitu. Terus tetap berlatih, kalau misal kita punya suatu kemampuan, tetap diasah dan jangan lupa istirahat dan tetap semangat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk Rati sudah dijawab oleh presenter kita. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Semangat nih teman-teman, meskipun udah siang, tapi kita nggak boleh luntur ya semangatnya. Karena ini juga merupakan ilmu buat kita ya, agar bisa bersyukur mungkin. Agar bisa bersyukur. Sebentar lagi udah ada notif dari Zoom. Aduh, banyak pertanyaan ini materinya sangat bagus sekali karena Ibu juga kebetulan ada saudara Ibu yang baru keluar dari SMA, masuk ke perguruan tinggi dan ngerasa dia insecure banget sampai dia turun kiloannya gitu, sampai kilonya turun 20 kilo loh. Jadi ngerasa dia pede ketika di SMA, dia pede banget dengan kondisi badan yang gede, terus dia juga pintar sebenarnya dari segi beberapa mata pelajaran dan utamanya di bahasa dia oke. Ketika dia move to perguruan tinggi, ke universitas, mungkin kan kalau di Sumedang sendiri orang-orangnya itu aja, kemampuannya mungkinnya di situ-situ aja. Ketika di perguruan tinggi, dia ketemu sama orang yang banyak dari berbagai macam kota dan masuk ke jurusan yang di dalamnya itu harus ada orang-orang yang memang kelihatan dari fisik, dari segi fisik sih cantik, modis, pokoknya yang gitulah ya, udah cantik, udah modis, udah bagus badannya, insecure. Jadi sebenarnya dia udah oke, tapi ketika di lingkungan dia kondisinya tidaknya lebih dari dia gitu, dia merasa insecure gitu. Nah, itu sharing dari Ibu juga. Gimana sih menurut kalian? Kan mungkin itu juga nanti kalian akan berada di posisi yang sama. Karena kan sekarang di SMA ya oke lah kenal-kenal gitu. Tapi kalau nanti move to lingkungan yang lebih besar, pasti luas. Mungkin akan ada hal-hal yang seperti itu. Gimana nih menurut pemateri? Terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah bertanya. Pasti ya kita di lingkungan baru pasti akan merasa kita itu sendiri. Menurut saya
agar cepat beradaptasi terhadap lingkungan baru dan merasa insecure, carilah relasi atau teman yang sejalan sama kita. Benar. Kalau misal lingkungan tersebut toksik, keluarlah dari lingkungan itu karena membuat lingkungan itu tidak sehat. Dan saya juga orangnya tipe yang cepat beradaptasi sih, jadi akan lebih mudah survive di lingkungan barunya. Terus mengenai yang turun 20 kilo, pastilah kalau misal kita banyak pikiran, stres, akan cepat turun kilonya. Seharusnya kita harus tetap pede dengan apa yang diri kita punya. Jangan dengerin apa kata orang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Lutfiah Nursipa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, misalnya kita sudah susah payah self-love dan mengatasi rasa insecure, tapi orang lain atau bahkan orang terdekat kita sendiri membuat kita menjadi insecure. Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan presenter kita untuk menjawabnya. Nah, biasanya rasa insecure itu bermula dari orang-orang terdekat kita. Misal teman kita lagi ngumpul nih, kok kamu jadi gendutan, kok kamu jadi jerawatan. Nah, harusnya kita menanggapinya kan kita berkembang gitu. Jadi Jadi kita tetap harus pede, sebentar. Jadi kita tetap harus pede, tunjukkan bahwa kita rasa insecure kita harus dihilangkan, tetap self worth terhadap diri sendiri, jangan merasa diri kita kekurangan, itu tetap tunjukkan kemampuan yang kita punya. Terus jangan dengerin apa kata orang lain, tetap fokus terhadap goals yang kamu miliki dan tunjukkan bahwa dengan kekurangan yang kamu punya kita mampu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah cukup untuk Lutfiah Nursipa atas jawaban dari presenter kita? Apakah ada yang ingin bertanya kembali mengenai Mohon maaf, jangan insecure? lupa presensi di share. Presensi. For 3 menit. Your account is blocked untuk 30 menit. Kali. Cobain lagi. Tapi Izin bertanya, apakah diperbolehkan? Boleh, silahkan. Jadi contoh kasus seperti ini. Misalkan si A dan si B sedang hangout bareng nih. Terus yang dipuji cuma si A, si B pasti minder dong, pasti insecure. Apa yang harus dilakukan oleh si B itu? Terima kasih kepada Bapak Mas kita yang sudah bertanya. Jadi keadaannya kita gak dipuji, sedangkan si A-nya dipuji. Posisinya si A-nya berprestasi atau tidak? Bisa dibilang apa ya? Kalau misalkan dia berprestasi, terus good looking dan dia good looking, tapi dia nggak berprestasi. Jadi ada dua. Gimana nih? Oh, yang si A good looking, yang si B berprestasi. Jadi ini orang-orang Indonesia lebih mementingkan orang yang cantik secara penampilan dibanding orang yang berprestasi. Sebenarnya lingkungannya itu gak sehat.
kita harus meninggalkan lingkungan tersebut agar kita tetap maju. Terus kalau misal orang tersebut dipuji karena good looking, kita biasa aja tunjukkan lebih banyak kemampuan yang kita punya. Jangan jadikan hal tersebut membuat kita minder. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apakah cukup untuk Bapak host kita? Ya cukup. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oh, dan jangan lupa nih, presensi udah di-share oleh host kita. Silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu sebelum ada room apapun ini sudah itu ditutup. ibu juga ngajarin yang lain kayak gitu. Awalnya Pak Baliut nggak bisa buat fire ku hiji orang, room ku hiji orang, presensi nggak boleh, harus semuanya bisa. Aku mau nanya nih, boleh nggak? Boleh. Gini nih, jadi kan kalau misalkan saya gitu lagi lomba nyanyi gitu ya, saya misalkan nomor urut peserta yang ke-17. Nah, saya nonton dulu tuh sebelumnya penampilan sebelum Ya, nomor urut karena peserta gitu sebelum sih. saya. Terus saya ngedengar gitu bahwa nomor peserta yang sebelum saya itu suaranya itu pada bagus gitu. Nah, kan dari situ saya udah Nggak bisa, mungkin kayaknya, udah insecure gitu ya, saya cuma takut gitu. kan ini udah masuk Saya takut mungkin politik. tersaing Misalnya oleh kalau di mereka gitu, kalau karena suara saya tidak bisa melebihi bagusnya, tidak bisa melebihi mereka gitu. Nah, gimana caranya buat ngilangin gitu? send email Terima kasih kepada Saudara Fahmi selaku moderator kita yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kita harus tetap fokus kepada bakat yang kita punya. Jangan mah apa ya, disamain jangan dengerin gitu, jangan. 8 karakter. Jadi kalau misalnya kita merasa kok orang lain gitu ya, itu tuh membuat misalnya kita jadi grogi gitu pas lahirnya misalnya kedua satu tampilnya. Seharusnya kita harus tetap fokus aja, kita punya kelebihan kok dibanding orang lain. Orang lain bisa gini, kita bisa gini. Jangan apa ya, merasa jadi terbebani gitu dengan kelebihan orang lain. Kita juga punya keunikan tersendiri. Jadi tetap fokus dengan apa yang kita punya, berlatih lagi sebelum tampilnya, dan jangan hirauin terhadap penampilan orang lain. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk mengisi presensi yang sudah diberikan oleh host kita. Nah, apakah ada yang ingin bertanya kembali sebelum saya benar-benar menutup room ini, seminar ini? Mohon maaf, ini udah berapa menit ya? Dari tadi open. Nggak ada lagi mungkin ya? Baik, saya persilahkan untuk presenter kita memberikan rangkuman materi yang beliau paparkan. Insecure harus dihindari karena membuat kita tidak maju. Tetap percaya diri dan tetap mengembangkan kemampuan yang kalian punya. Jangan dengerin kata orang lain, turuti kata hati diri sendiri, dan tetap self-love. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya kepada presenter kita kali ini. Saya atas nama moderator dan presenter pamit undur diri. Saya akan kembalikan kepada host kita. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Iis yang telah menyampaikan saran.
Terima kasih kepada Saudari Iis yang telah menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya dan Saudara Fahmi yang telah menjadi moderator. Nah, diingatkan kembali ya buat teman-teman, jangan lupa isi presensinya. Saya akhiri meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.